ini bertemu di TKS IT Aslabul Soleh dalam acara pengembangan sumber daya manusia dengan identifikasi pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan. Di mana acara kita hari ini diantaranya yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan penampilan, yang ketiga ada sambutan-sambutan, keempat inti pertemuan, dan yang kelima adalah penutup. Kita menginjak acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Untuk acara selanjutnya itu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu penilai Butati yang saya hormati, hadir kembali untuk kegiatan kita di acara identifikasi kebutuhan pelatihan ya, dan juga Ibu Kepala Sekolah, Suratiwi, serta rekan-rekan dari yayasan, juga guru dan staf yang saya hormati. Alhamdulillah kita di pagi siang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan kegiatan kita, terutama pendidikan kita ya. Dan pendidikan kan nggak terlepas ya dengan pelatihan ya. Karena ini untuk guru kan ya, guru. Jadi tadi kemarin disampaikan juga bahwasanya dengan perkembangan zaman ini juga butuh perkembangan untuk kreativitas. Dan ini penting sekali lagi pada saya sampaikan tadi juga bahwasanya beruntungnya seorang pendidik ya, saya untuk menyemangati memberikan keuntungan, pasti untung. Kalau masalah untung kan masih senang ya. Jadi keuntungan seorang pendidik ini kita dapat ilmu ya. Dengan hanya pelatihan ini pasti dapat ilmu kan. Pasti dengan ilmu itu berguna bagi kita pribadi dan juga orang lain tentunya. Nah ini salah satunya untuk orang lain tadi ya, untuk anak-anak kita yang kita didik ataupun anak kita yang di rumah, atau mungkin juga kita sebagai seorang tua ya, jadi punya ilmu untuk mendidik. Ini penting sekali untuk keahlian ya, keahlian mendidik manusia kayaknya lebih susah daripada mesin ya. Atau maksudnya gini, kita kalau mesin hanya start stop gitu udah selesai ya. Tapi kalau manusia beda lagi kan, dia dinamis begitu ya. Dan itu paling butuh pelatihan khusus untuk melatih guru-guru terutama ya. Ini penting sekali buat guru-guru dan juga buat kita sekalian. Dan nggak hanya termasuk guru, yayasan pun juga penting ada pelatihan mestinya ya. Karena ini kita kan dengan situasi kita yang terus berkembang, kadang-kadang kita juga bingung juga perubahan situasi yang begitu cepat sekali. Muatan kita tentang yang berbasis agama tetap dipakai gitu ya. Jadi nanti tetap itu harus paling mendasar buat kita sekalian. Mudah-mudahan ini ada hasil yang baik buat kita sekalian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salim selaku Ketua Yayasan. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Ibu Satiro Haiti SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan program sekolah pameran. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, yang saya hormati pengurus yayasan, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Sekolah TKIT Aslabul Soleh, dan yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Guru yang masih muda-muda ini. Semoga kita selalu pada hari ini yang hadir di sini semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa
hadir dalam acara undangan yaitu Sekolah Penggerak Program Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang akan diprogramkan oleh TKIT Asal Pusara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan bisa disosialisasikan dan bisa dikembangkan di sekolah ini. Dari guru-guru, apa yang diperlukan untuk supaya kegiatan pembelajaran di sekolah ini bisa maksimal, ya. Keinginan-keinginan dari pengurus yayasan mungkin ingin sekolah ini maksimal dalam pembelajaran kegiatan di sekolah ini supaya lebih unggul mungkin ya Pak keinginannya, dan makanya kepala sekolah pada hari ini mengadakan sosialisasi tentang identifikasi kebutuhan pelatihan. Mungkin itu ya Bu ya. Mudah-mudahan acara ini bisa diikuti oleh guru-guru karena kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk demi terlaksananya pembelajaran di sekolah ini. Mungkin saya di sini hanya mendampingi dalam pelatihan ini mau seperti apa untuk kebutuhan pelatihannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tati. Selanjutnya yaitu acara inti pembahasan tentang identifikasi kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pemilik dan Ketua Yayasan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk kegiatan kali ini adalah kita mengidentifikasi pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan yang akan kita laksanakan selama persiapan semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 ya. Untuk pelatihan pertama yang ingin kita laksanakan, kami merupakan program dari sekolah penggerak, yaitu in-house training atau pelatihan yang diadakan di dalam sekolah ya. Di sini kita akan membahas kebutuhan-kebutuhan kita dalam perancangan KOSP ya. Di antaranya nanti visi misi, kemudian perancangan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian proyek-proyek yang akan kita laksanakan, modul ajar, alokasi waktu, kemudian LKT dan EKJM. Sebelum kita melaksanakan itu, kita akan melakukan in-house training seperti dulu supaya kepahaman seluruh elemen sekolah itu sama, sehingga ketika penyusunan KOSP berjalan dengan lancar, dengan tujuan yang sama, dengan pola pikir yang sama. Kemudian di dalam in-house training itu ada pembelajaran mandiri micro-learning yang kita memanfaatkan platform Merdeka Belajar yang ada di handphone atau laptop, bisa juga kita akses dengan akun belajar.id ya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan penguatan komunitas belajar bagi kepala sekolah dan pendidik. Ini kita akan berkolaborasi dengan 3 sekolah penggerak ya. Kita TKS Asal Pusara, TK Istiqomah dan Usmania. Untuk 3 sekolah penggerak ini kita berkolaborasi mengadakan pelatihan. Kemudian yang keempat ada pelatihan mandiri dengan komunitas praktis. Ini kita akan melaksanakan pelatihan di gugus, jadi dengan mengundang guru dan kepala sekolah yang ada di gugus sekolah kita ya. Kegiatan pelatihan mandiri dan komunitas praktis itu gugus 6 dan gugus 7 yang kita laksanakan di sekolah ini buat penguatan kemampuan mengajar guru ya, jadi kita mengundang narasumber. Kemudian yang kelima, peningkatan kapasitas literasi digital. Ini bagaimana kita bisa memanfaatkan akun belajar.id kita untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran ya. Karena selama ini buku tahunya cuma punya akun doang, tapi nggak tahu buat apa ya.
Jadi nanti kita akan pelatihan pemanfaatan akun belajar.id. Kemudian yang keenam adalah karya implementasi digital sekolah, digitalisasi sekolah. Jadi ini nanti kita akan memakai platform pemerintah ya yang sudah disediakan pemerintah untuk kemajuan pendidikan ya, kita platform Merdeka Belajar atau platform yang lain ya. Seperti kemarin dijelasin ada tanya bos, kemudian apa Sipla, AKAS seperti itu. Jadi tidak hanya kepala sekolah atau operator yang paham, tetapi semua guru juga paham walaupun mungkin pelaksanaannya adalah kepala sekolah dan operator. Kemudian yang ketujuh adalah studi banding ke sekolah pelaksana PSP Angkatan 1. Kita akan mengunjungi PSP Angkatan 1 yang sudah lebih dulu melaksanakan selama 1 tahun ya, jadi kita bisa belajar dari mereka. Kemudian rencana kegiatan tim host training itu ada 56 JP, 14-15 itu untuk modul 1, kemudian 20 modul 3, 21 modul 4, 24 modul 5 sampai 29 modul ke 9. Kemudian pembelajaran microlearning-nya 16 sampai 19. Untuk penguatan komunitas belajar bagi kepala sekolah dan pendidik itu 6 Agustus. Jadi di kita Agustus, di Istiqomahnya September, kemudian di Usmaniyahnya Oktober. Rencananya seperti itu. Kemudian pelatihan mandiri dengan komunitas praktis dengan gugus kita bulan September. Kemudian kan kita segugus Sabun Nunung ya, jadi istiqomahnya bulan Oktober. Kemudian untuk peningkatan kapasitas literasi digital tanggal 23 Juli, 13, 20, 27 Agustus. Kemudian untuk lokakannya implementasi digital tanggal 24 September, 15, 20 Oktober, 5 November, 5 kali pertemuan. Kemudian untuk studi banding nanti bulan Oktober. Studi banding nanti tergantung kalau ada pada mau bareng ayo, kalau tapi Bu Nunung katanya mau bareng. Jadi ini ya, lebih ini ya, lebih enak ya. Tapi kok kebanyakan juga yang didatangin juga nggak enak Bu. Maksudnya kan kita datangin sekolah yang ada anaknya. Anak itu kan nggak semuanya bisa langsung berinteraksi dengan orang asing. Kalau kebanyakan, iya kayak gitu. Jadi ini kan untuk kebutuhan pelatihan ya. Sementara kita ada perencanaan PSP itu beda lagi tanggalnya. Pokoknya intinya kita bulan ini sampai masuk anak itu full, ya. Semangat. Setelah in-house training lanjut ke perencanaan PSP ya. Ini rencana pelatihan yang akan kita laksanakan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian untuk sesi kedua yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan telah selesai. Kurang lebihnya saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Marilah tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum